Semuanya harus jadi pelayan. Makanya saya bilang, kalau saya mendudukan diri saya lebih dari sebagai pelayan. Masyarakat itu sebagai bos saya. Yes. Haleluya, puji Tuhan. Di Good News program kali ini kita menampilkan seorang narasumber yang luar biasa. Kenapa kita bilang luar biasa? Karena beliau adalah Jenderal Bintang 1 dari Kepolisian Republik Indonesia. Pemirsa sekalian, kita tahu bahwa lebih daripada 1 tahun ini di negeri kita ada begitu banyak carut-marut berita-berita yang kadang-kadang membuat kita kehilangan kepercayaan terhadap institusi yang penting ini yang bernama polisi. Nah, oleh karena itu hari ini kita percaya bahwa narasumber yang satu ini akan membawa suatu harapan yang baru, memberikan pengertian yang benar, dan bahkan kita akan belajar tentang arti daripada panggilan Tuhan, bertanggung jawab atas jabatan yang Tuhan percayakan kepada kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Pemirsa, kita menampilkan hari ini Brigadir Jenderal Dr. Andes Yehu Wangsajaya M.Com. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan Pak. Shalom. Selamat datang di Good News program. Shalom. Ya, satu sukacita yang besar akhirnya Bapak bisa tampil di Good News program. Kayaknya udah lama ya diundang baru bisa. Betul. 12 tahun ya. Ya. Apalagi Bapak sekarang dikenal sebagai seorang jenderal yang bersahaja. Betul ya? Sebenarnya ya dibilang bersahaja juga enggak, dibilang glamor juga enggak. Yang penting jenderal yang takut akan Tuhan gitu. Wow, keren. Ya, puji Tuhan. Pak Yehu atau Jenderal Yehu menjadi seorang Jenderal Bintang 1, tentunya ini adalah satu sukacita yang besar ya, satu kepercayaan yang sangat besar sekali. Dan saya percaya kalau seorang pemuda untuk pengen menjadi seorang polisi, pasti cita-citanya menjadi seorang jenderal. Dan kalaupun misalnya dikatakan seorang pejabat polisi, pasti benchmarknya itu adalah menjadi Kapolri kalau bisa. Institusi atau jabatan yang tertinggi dari kepolisian. Atau minimal menjadi Kapolda. Bagaimana Pak? Silakan Bapak jabarkan tentang hal ini. Ya, saya pikir anak-anak Tuhan itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Aku akan menjadikan kamu kepala, bukan jadi ekor. Betul. Amin. Jadi pada dasarnya saya percaya Tuhan itu sudah menjadikan semua anak-anak Tuhan itu jadi kepala. Cuman kadang-kadang si anaknya ini nggak mau jadi kepala. Saya ambil contoh ya, ketika saya mendidik anak saya untuk menjadi kepala. Saya nggak mau kamu jadi ekor, karena itu kehendak Tuhan bahwa kita ini harus jadi kepala. Artinya kamu keluar dari sekolah, kamu udah langsung memiliki satu kedudukan sebagai kepala. Jadi, enggak, aku pengen belajar dulu, aku pengen magang dulu, aku pengen kerja dulu biar aku dapat pengalaman lebih baik, lebih banyak. Udah terlambat saya bilang. Ya. Karena ketika kamu kuliah 4 tahun itu atau 5 tahun, kamu di situ kesempatan kamu untuk menjadi ekor, tanda kutip ya, menjadi ekor yang belajar dari semua ekor-ekor itu sampai juga kamu belajar jadi kepala di tempat itu. Sehingga kamu keluar itu ya jadi kepala, bukan jadi ekor. Harusnya seperti itu. Nah, banyak anak-anak Tuhan tidak mengerti tentang hal ini. Saya harap Good News memberikan pengertian tentang ini. Bahwa semua anak-anak Tuhan itu pasti jadi kepala, karena itu kehendak Tuhan. Ya. Amin. Gitu. Ya. Pak, apakah susah untuk meraih jabatan sampai mendapatkan bintang 1? Tiap instansi berbeda, ya kan. Ini pengalaman saya kan, ketika saya bekerja di kepolisian ya. Saya mau cerita dulu. Nanti saya kasih gambarnya, bahwa tanda tangan ijazah saya SD, SMP, SMA, tanda tangannya ijazah saya itu, tanda tangan saya itu semuanya saya kasih bintang. Saya kasih bintang. Ya, saya kasih bintang.
Sehingga saya waktu itu berpikir bahwa bintang itu yang terbaik karena ada bintang pelajar, bintang apa, bintang film, bintang itu kan zaman dulu itu kan kalau yang jadi bintang itu orang-orang hebat gitu kan. Saya belum kepikir bahwa saya ternyata Tuhan kasih 30 tahun sekian lah. Ternyata Tuhan kasih bintang-bintang yang ada di pangkat saya itu, pundak saya. Iya. Dan kadang-kadang saya kalau cerita ini, teman-teman saya bilang, kenapa lu bintangnya dikasih satu? Memang cuma tanda tangan saya cuma satu. Wow. Kenapa lu nggak bikin 4? Karena saya bilang saya nggak ngerti. Oh iya Iya ya. kan? Jadi istilahnya saya, apa cita-cita saya jadi bintang udah Tuhan cukupkan, udah Tuhan beri. Nah perjalanan saya dari situ memang sangat sulit sekali untuk mendapatkan bintang. Iya. Ya, karena bintang itu kan istilahnya pangkat tertinggi di TNI Polri itu sebenarnya kolonel komisaris besar lah. Ya, itu pangkat tertinggi itu. Iya. Kalau bintang itu memang anugerah atau memang itu mereka bilang politik atau mereka bilang itu prestasi dan lain sebagainya. Tapi kan pasti ada achievement yang Pak Yehu lakukan sehingga bisa mendapatkan gelar bintang tersebut. Puji Tuhan, saya ini dikasih penghargaan oleh Ikatan Ahli Informatika Indonesia sebagai perwira tinggi satu-satunya di Indonesia yang bergelar Master Komputer. Rupanya Master Komputer itu langka di TNI Polri itu. Jadi waktu saya mengambil itu pun itu atas bimbingan Roh Kudus. Ketika saya ingin melanjutkan S2, apa Tuhan yang harus saya ambil? Kebetulan memang saya hobi komputer. Jadi waktu itu saya diarahkan untuk mengambil MCOM, Master Komputer itu. Kenapa? Karena teman-teman saya nggak ada satupun yang mengambil itu. Mereka lebih suka mengambil Master Management, Master Science, MSI, HUM, MH, Master Hukum. Tapi tidak ada satupun yang mengambil Master Komputer. Padahal saya percaya bahwa Master Komputer itu akan menjadi penting, ilmu komputer itu di masa depan. Makanya saya ambil tuh. Dan memang kenyataannya terbukti sekarang, memang sampai detik ini belum ada tuh yang bisa, yang jenderal yang bergelar Master Komputer di Indonesia ini cuma saya. Ya. Gitu. Nah Pak, tadi seperti yang saya katakan Pak, selama 1 tahun lebih ini ya di Indonesia citra polisi itu begitu buruk. With all due respect kepada institusi kepolisian, karena ini seperti apa ya, makan buah si malakama gitu. Kadang-kadang kita ingin menghormati kepolisian, baik yang itu ada di jalan ataupun yang ada di Kapolda atau di Polda ataupun termasuk yang di Mabes. Tetapi kemudian kadang-kadang kita menerima berita-berita yang mengejutkan hati, yang mana membuat kita itu sebagai warga negara menjadi berpikir, sebenarnya apakah ada polisi yang bersih dan apakah ada harapan untuk negara ini untuk menjadi lebih baik. Nah menurut Bapak sendiri bagaimana? Ketika saya jadi polisi, sebenarnya cita-cita saya bukan itu kan. Ya. Cita-cita Bapak adalah dulu, untuk ngampar polisi ya. Cita-cita saya untuk jadi tentara. Ya. Ya. Tapi Tuhan kasih saya jadi polisi. Saya juga bertanya kenapa Tuhan kasih saya jadi polisi. Ya kan? Bahkan orang-orang tua angkat saya gitu ya, mereka bilang, aduh kenapa lu jadi polisi? Lu mesti disumpahin terus lu sama orang-orang gitu. Ya. Ternyata polisi itu dari dulu kan citranya mungkin agak kurang baik gitu. Betul. Kenapa? Karena memang tugasnya itu di sisi satu orang senang, di sisi satu lagi orang tidak suka. Siapa yang suka umpamanya seorang penjahat ditangkap polisi? Pasti keluarga penjahatnya nggak suka, ya kan? Betul. Tapi orang yang melaporkan, pelapor yang melaporkan si penjahat itu, dia suka. Benar. Berarti polisi melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Tapi keluarga yang ini pasti nggak suka kan, keluarga penjahat ini.
Jadi ada posisi itu berdiri di kiri yang benar, di kanan yang nggak benar gitu. Betul. Jadi akhirnya saya pikir seluruh dunia ya, saya udah keliling seluruh kepolisian terbaik di dunia saya. Saya pernah keliling di dunia, datengin Studi beberapa banding ya, negara, Pak? studi banding. Sama juga seperti itu. Karena akhirnya ada good cop, ya kan? Ada bad cop. Bad cop, ya. Kan? Jadi mau nggak mau, karena memang dia kerjanya di antara kebaikan dan kejahatan itu. Berarti polisi ini sendiri adalah seperti di sandwich gitu, Pak? Iya, Dijepit gitu. dijepit. Iya. Makanya saya sangat bersyukur kalau pendiri kepolisian Republik Indonesia, ya kan, mengambil tugas pokok Polri itu sebagai salah satunya pelayan masyarakat. Kan dia kan pengayom masyarakat, pelindung masyarakat, pelayan masyarakat. Nah, dia harus mendudukan dirinya sebagai pelayan, ya kan. Dia nggak boleh loh, polisi itu, walaupun ini penjahat, ya kan, kita nggak boleh suka-suka sama penjahat itu. Kalau zaman dulu kan digebukin bisa, Pak ya? Betul digebukin ya? Sekarang udah nggak bisa nggak ya? bisa. Iya, iya. Jadi kita tetap jadi pelayan dia juga, ya kan. Kita pelayan dari orang baik, pelayan juga dari orang yang melakukan pelanggaran ini, ya kan. Jadi kita mendudukan sebagai pelayan itu. Jadi saya bilang percis ketika saya menjadi pelayan di dunia rohani, percis kayak polisi. Polisi itu harus mendudukan dirinya sebagai pelayan rohani. Berarti seharusnya kepolisian itu harus mempunyai satu sikap servant leadership ya? Iya, harus. Harus ya? Harus, wajib. Keren. Semuanya harus jadi pelayan. Makanya saya bilang, kalau saya mendudukan diri saya lebih dari sebagai pelayan. Masyarakat itu sebagai bos saya. Iya kan? Pelayan masyarakat. Berarti masyarakat itu bos saya dong. Saya pelayan. Pelayannya masyarakat. Berarti masyarakat itu bos saya. Jadi saya, walaupun si masyarakat itu istilahnya orang yang sederhana sekalipun, orang yang kurang beruntung sekalipun, dia bos saya. Jadi saya harus jadi bos, tetap menghormati, merespek sama mereka. Tetapi seringkali Pak, ini kan ideologi yang baik sekali ya. Tetapi seringkali pada waktu praktek di lapangan, ketika ada orang-orang yang kemudian mengadu nasibnya kepada polisi, dan kemudian akhirnya yang mereka terima adalah kekecewaan ya. Betul kan? Apalagi kalau tadi Bapak bilang, kalau misalnya yang bermasalah, yang ditangkap oleh kepolisian, itu adalah orang yang powerful, punya banyak uang, tajir. Sedangkan kemudian pelapornya adalah masyarakat kecil yang sepele. Dan kemudian akibatnya banyak orang membentuk satu opini berpikir masyarakat, oh ini kayaknya udah dibayar nih. Nah gimana Pak itu Pak? Berarti kalau kita memihak yang membayar, yang lebih kaya, ya kan? Berarti nggak profesional dia, bukan pelayan dia. Ya kan? Dia tetap harus sebagai seorang polisi yang profesional itu dia mendudukan dirinya sebagai pelayan dari kiri kanan, dari siapapun, dari masyarakat pun. Jadi harus mempunyai sikap hati yang humble dan mau melayani semua orang gitu ya Pak? Iya, harus. Harus, itu kewajiban. Kalau tidak, dia jadi melakukan pelayanan, si polisi itu, ya kan? Si anggota polisi ini, dia tidak mau melakukan sebagai seorang servant, sebagai pelayan, dosa dia. Karena dia disumpah sebagai pelayan masyarakat. Oh wow. Ya. Jadi ini beda-beda tipis atau mirip dengan panggilan sebagai hamba Tuhan. Betul, persis sekali. Oke. Nah, tapi lucu loh, hamba Tuhan sekarang malah berkiblat kayak ke polisi juga. Maksudnya bagaimana Pak? Silakan Pak, jelaskan. Polisi kan dia ada, nggak semua polisi ya. Iya. Kebanyakan masyarakat menyorot bahwa polisi itu arogan, ya kan? Dia umpamanya pengen memperlihatkan kepada orang bahwa dia itu orang berduit, orang hebat, orang apa, ya kan? Aku ini, makanya mulai mobilnya, ya kan? Mohon maaf kalau saya cerita mobil, mobilnya aja umpamanya mobil mewah. Ini hamba Tuhan nih Pak?
Ini polisi. Oh, polisi. Polisi dulu Ya, nih. Polisi dulu. oke. Ya kan? Ya. Jam tangannya mewah, bajunya mewah, hedon lah semua. Ya kan? Sebenarnya nggak boleh kan? Dia pelayan. Ya kan? Selama bosnya itu masih ada yang tidak naik bisa punya mobil, harusnya dia juga nggak boleh dong punya mobil. Logikanya ya. Logika. Ya, ya. Logikanya. Betul nggak? Nah, sekarang juga banyak pendeta, dia malah mencontoh, loh jemaatnya banyak juga loh, yang nggak punya mobil, yang datang ke gereja itu naik busway, naik MRT, naik angkutan umum, ya kan? Tapi dia naik mobil mewah apa? Betul, betul. Iya. Logika aja. Saya bukan ke hati, bukan ke kolbu, tapi ke logika aja. Logikanya kan nggak masuk kan? Menurut saya ya. Saya dianggap waras nggak nih? Saya ngomong gini. Ya. Ya. Berarti kita masih berurusan dengan kedagingan kita ya Pak? Iya. Antara jabatan apapun Iya. juga, apakah kepolisian ataupun hamba Tuhan. Iya, juga. makanya saya beruntung. Saya kesini-sini, saya bersyukur. Ternyata saya dijadiin polisi itu oleh Tuhan. Saya percaya, saya jadi polisi itu bukan karena kekuatan hebat saya, bukan. Karena Tuhan. Iya. Wow. Ya, kan saya cita-citanya bukan ke situ. Ya kan? Dan saya kesini-sini jadi pelayan Tuhan itu. Oh, mesti polisi sama pelayan Tuhan itu, aduh, semiliar lah. Sama, percis harus. Ya kan? Dia nggak boleh. Ya. Ada banyak kasus-kasus yang sepertinya bisa diatur Pak, untuk diselesaikan dalam tanda kutip. Tetapi kita sama-sama tahu menjadi rahasia umum bahwa pasti ada harganya. Nah, apakah Bapak pernah mengalami hal itu juga atau mungkin dalam tanda kutip, maaf Pak, apakah Bapak terlibat untuk melakukan hal-hal seperti itu juga? Saya pernah jadi Kapolsek Kemayoran. Ya. Saya pernah jadi Kapolres di Minahasa, Sulawesi Utara. Ya kan? Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Ya Tapi kan? Bapak pasti tahu dong ada praktek-praktek ini. Saya nggak berani bicara bahwa itu ada, ya kan, dan lain sebagainya. Tapi kayaknya ini dunia ya. Selama kita nginjek kaki di dunia, kejahatan itu memang, makanya saya bilang ke orang-orang, jadi polisi itu kan kerjanya lebih banyak berhubungan dengan para kejahatan, dengan para penjahat. Jangan kita jadi penjahat. Jangan kita jadi melakukan kejahatan itu. Ya kan? Itu caranya bagaimana Pak? Karena kan tadi Bapak juga bilang polisi itu berdiri di tengah antara kebaikan dengan kejahatan. Caranya bagaimana supaya jangan melenceng gitu, tapi bisa tetap lurus di tengah gitu Pak? Makanya kita harus tahu bahwa kejahatan itu hitam, kebaikan itu putih. Kita jangan jadi kebanyakan ngambil posisi jadi abu-abu, jangan. Ya kan? Diwarnai oleh keduanya. Iya, jangan. Mix. Kalau saya ngambil posisi jadi putih. Loh, kita tuh memang gitu kok. Disumpah untuk jadi putih, bukan jadi yang hitam itu kan. Ya kan? Jadi bukan kita ambil yang terang dan gelap, umpamanya. Kita ambil yang terang dong, jangan ambil yang gelap gitu. Dan itu bisa dilakukan ya Pak? Bisa, sangat bisa. Jadi itu adalah pilihan apakah seorang polisi mau menjadi polisi yang baik atau menjadi polisi yang tidak baik. Ya, bad cop itu kan. Jadi saya pikir semua polisi harus mengambil posisi, ngambil yang putih yang terang itu. Jangan ngambil pernah mikir jadi yang masuk kegelapan. Tapi mungkin kalau bisa dilihat awalnya mungkin baik gitu ideologi ya Pak. awal. Ya. Kalau baru lulus gitu kan. Ya. Tapi terus sepanjang jalan gitu kan bisa aja banyak godaan-godaan. Karena senior-seniornya mengajarkan seperti itu. Kan saya pernah cerita, ya kan, bahwa saya baru jadi polisi, jabat sebagai kepala satuan lalu lintas. Betul. Yang nerbitkan SIM itu. Saya dimintain setoran sama Kapolresnya senior saya. Saya nggak pernah jadi Kapolres minta setoran. Jadi Kapolsek minta setoran. Jadi Kasat Lantas minta setoran. Pada waktu diminta Pak, apakah terang-terangan? Kamu harus setor segini gitu? Nggak dia terang-terangan. Cuma dia tanya, saya ini Kapolres di sini yang kedua.
saya dulu pernah jadi Kapolres di tempat lain. Ya kan? Itu Kasat Lantasnya gini. Dia bilang gitu. Saya ngerti dong. Iya. Dia minta sesuatu. Saya bilang, saya bukannya nggak loyal. Bukannya saya nggak mau ngasih. Karena memberi itu bagi agama saya. Wajib memberi itu. Ya kan? Tapi apa yang saya harus beri? Karena saya nggak ada. Saya bilang, dia nggak percaya kan. Iya. Makanya diambil alih semuanya sama dia. Jadi senior itu jangan ngajarin jahat gitu. Maksud saya gitu. Jangan ngajarin yang nggak bener gitu ya. Karena kalau seniornya gitu, otomatis juniornya akan ngikut gitu. Pasti. Kalau dia tidak mau ikut sama seniornya, maka konsekuensinya adalah disingkirkan. Kadang-kadang dibuang. Apakah Bapak saat ini merasa bahwa Bapak dalam tanda kutip disingkirkan? Oh enggak. Bapak? Enggak, saya nggak merasa disingkirkan. Oke. Saya nggak merasa dibuang, ya kan? Saya tahunya ini bahwa ini adalah kehendak Tuhan yang terbaik buat saya. Itu. Bagaimana caranya Pak, Bapak bertahan di tengah-tengah misalnya ya, kita nggak tahu apa yang ada di dalam institusi itu. Tapi melihat, maksudnya ada satu orang Yehu yang ada di sana dan kemudian memegang prinsip kebenaran firman Tuhan. Sedangkan semua orang atau kebanyakan orang tidak mengerti akan prinsip yang benar ini. Dan kemudian mereka berusaha untuk memperkaya kehidupannya. Nah, apa yang Bapak perlu lakukan atau Bapak yang pernah alami dalam kehidupan perjalanan karir Bapak? Saya pernah, nggak semua, yang minoritas saja, sangat kecil saja polisi-polisi yang bad cop itu. Yang minoritas kecil. Masih banyak yang baik ya Pak? Banyak polisi. Berarti ini kabar baik dong Pak untuk masyarakat? Good news. Ya, Oke, mantap. Ya, jadi polisi itu baik, cuman dia kan harus diarahkan, ya kan. Nah ini saya lihat bos pimpinan-pimpinannya kadang-kadang nggak. Kelemahan di polisi itu first line supervisor-nya. Maksudnya bagaimana Pak? Ya kan, kita kan tahu ya first line supervisor itu perwira pertama. Jadi di polisi ini ada tingkatan ya. Yang pertama yang paling terbawah itu tamtama. Iya. Yang di atasnya brigadir. Ya kan? Di atas brigadir itu perwira pertama, di atasnya perwira menengah, baru di atasnya perwira tinggi. Jadi si perwira pertamanya ini kadang-kadang nggak memberikan contoh yang baik. Dia kadang-kadang tidak memberikan pengawasan. Anggap satu gambaran ya. Di depan kita gedung ini ramai sekali lalu lintas, ya kan? Kenapa nggak ada polisi? Polisi itu harus hadir di tengah keramaian. Kenapa? Karena keramaian itu akan menimbulkan kejahatan. Kejahatan itu terjadi karena niat ditambah kesempatan. Ya. Kalau ada polisi, kesempatannya itu hilang. Oke. Jadi orang membuat niat ketika lihat polisi akan gugur. Jadi. Misalnya jambret. Ya. Saya pernah jadi Kapolsek di Kemayoran. Terkenal di wilayah di tempat saya namanya TL Coca-Cola. Pernah dengar kan? Itu kapak merah. Kapak merah Pak ya? Kapak merah. Betul. Ya, zaman saya nggak ada tuh. Kenapa? Karena saya selalu kontrol harus ada polisi. Patroli ya Pak ya? Bukan, gitu. saya tempatkan di situ pos polisi. Kalau patroli, itu kan patroli muter dia, mobile kan. Tapi kita tempat statis dia. Station kan, di situ. Polisi, ya station polisi kan, pos polisi. Jadi kalau rame nggak rame, dia harus berdiri di tengah perempatan. Karena lucu Telkokola itu. Iya. Ke sini masuk pusat, ke sana masuk timur, ke sana masuk utara. Strategis banget ya? Iya, jadi kalau si kapak merah lari ke daerah, kan kita Kemayoran itu pusat. Ada yuridiksi yang berbeda. Iya, lari ke utara. Kita kan nggak bisa dikejar. Nggak bisa dikejar. Walaupun kita nggak bisa dicari, maksudnya kejar bisa, ya kan? Nggak bisa dicari.
karena dia langsung hilang di utara itu. Kita nggak tahu di utara ada apa, di timur nggak ada apa. Kadang-kadang juga mereka kan kerjasama, ya kan, dengan oknum-oknum yang jahat seperti itu. Salah satunya caranya hilangkan kesempatannya dengan menempatkan polisi di situ. Nah itu harus dikontrol oleh kepala pos polisinya itu perwira pertama. Pangkatnya perwira pertama, dia mengontrol sebagai first line supervisor. Dia supervisor. Yeah. Dia melakukan tugas sebagai supervisor. Dia cek terus anggotanya berdiri nggak di tengah itu. Kan nggak selamanya berdiri, ada jam-jaman sip-sipan kan. Yeah. Sesuai perjanjian. Saya nggak bisa memikirkan Pak ya, tugas seorang polisi lalu lintas itu kan berat sekali ya. Apalagi maksudnya di tengah-tengah kondisi satu polusi. Ya. Tentunya ada satu long term health risk dari seorang anggota polisi yang ditempatkan di jalan. Betul. Yang kedua tentunya ketabrak. Ya. Pasti ada risiko itu Pak ya. Ya, betul. Yang ketiga juga tentang kena panas, kena hujan dan yang lain-lain. Ya. Nah dengan kondisi yang tidak mudah ini, apakah dari kepolisian sendiri juga memperhatikan kesejahteraan setiap anggota-anggotanya atau bagaimana Pak? Oh iya pasti. Jadi gini. Saya kan pernah jadi kepala satuan lalu lintas di wilayah Polres Jakarta Pusat. Iya. Ya, waduh itu lalu lintasnya 24 jam lah, ya kan. Mereka tadi disebutkan kena knalpot, asap, betul, polusi dan sebagainya. Sebelum kita sekarang pakai masker, kita udah mikirin loh. Kita udah bikin masker dengan senior-senior saya. Untuk gimana ya cara maskernya? Karena dia kan harus tiup fluid. Dan itu panas sekali loh Pak. Iya, dia panas dan lain sebagainya kan. Ya mau nggak mau kita gantian sama dia. Jadi yang berdiri di situ gantian. Ya kan? Kamu dari jam segini sampai jam segini. Dari jam segini nanti diganti lagi gitu. Gantian. Terus kita kasih dia puding istilahnya. Puding itu maksudnya gimana? Minum susu, makan kacang hijau. Ada tambahan-tambahan seperti itu kita sediakan makanan. Memang negara siapkan itu namanya ada dana lauk pauk gitu kan. Dana lauk pauk. Ya. Tapi kalau maskeran pas lagi panas terik, nanti waktu dibuka belang dong Pak. Iya. Iya memang. Apalagi kalau tugasnya setiap hari dapat shift yang siang. Iya. Sedangkan kalau kita melihat Pak ya, ini contoh di film-film atau apa ya. Sehingga kalau misalnya polisi yang misalnya nggak mau nurut, ini hukumannya adalah ditaruh di jalan. Apakah benar demikian? Enggak. Di Indonesia nggak berlaku. Oh di Indonesia nggak berlaku? Oke. Kalau yang nakal bukan ditaruh di jalan, dia di-stafkan. Oh di-stafkan, berarti dikantorkan? Dikantorkan. Oke. Nah untuk sedangkan di jalan raya sendiri Pak, kita juga tidak tutup mata. Ada banyak polisi-polisi oknum-oknum yang tidak baik. Ya. Tetapi juga secara pribadi saya apresiasi loh Pak, karena beberapa kali saya misalnya disemprit polisi untuk berhenti misalnya, dan kemudian saya minta maaf nih Pak. Tapi kemudian dilepaskan Pak. Ya. Dan ternyata saya mengalami juga ada polisi-polisi yang sangat berbaik hati dan manusiawi pada zaman ini. Ya. Ini ngerubahnya bagaimana paradigma ini Pak? Polisi itu kan harus ada kan di jalan, ya kan. Jadi harus ketika nggak semuanya polisi itu bawa tilang itu, belangko tilang, ya kan? Iya. Jadi mungkin waktu nangkep Pak Daniel dia nggak bawa. Iya. I see. Atau ada yang kehabisan ya, kehabisan belangkonya. Atau kehabisan belangkonya. Jadi mungkin Pak Daniel ditegur aja, diperingatkan, ya kan? Ya. Tapi kalau berat, umpamanya Pak Daniel bawa motor, nggak pakai helm, SIM-nya nggak ada, surat STNK-nya nggak ada, plat nomornya nggak ada, itu pasti dibawa ke kantor polisi. Iya. Pasti dibawa ke kantor polisi. Tapi kan kita bisa ditawarin Pak, mau sidang di tempat atau? Nggak bisa. Oh gitu. Itu harus di plat nomornya kan. Plat nomornya nggak ada. Berarti kan bisa barang curian ya. Iya bisa barang curian, ya kan. Ya. Jadi kita kasih kategori ke anggota itu. Kalau meringan kamu tegur aja, ya kan. Supaya dia umpamanya lupa pasang seat belt, ya kan. Berhentiin, kasih tahu. Bapak nggak pasang seat belt kan. Jadi
tolong pasang sabuk pengamannya. Mungkin jadi itu teguran saja. Teguran. Ditegur supaya diingatkan. Gitu. Supaya bertobat, Pak. Supaya bertobat. Nah, zaman dulu itu dibolongin. Maksudnya gimana, Pak? Zaman dulu ada SIM itu. Oh, di ini ya. Ada 3 kotak. Ya, betul. Kalau 3 kotak dia melanggar, udah nggak berlaku lagi, dibolongin SIM-nya. Oh, SIM-nya nggak berlaku. Udah kalau 3-tiganya udah melakukan pelanggaran 3 kali, nggak berlaku. Tapi sekarang nggak ada lagi ya? Sekarang nggak ada lagi. Sebenarnya saya buat itu ada. Jadi terhubung sama handphone, ya kan? Masuk. Ada aplikasinya. Ada aplikasinya pelanggaran nih. Satu orang ini pelanggaran foto. Sebenarnya ke situ. Nanti arahnya ke situ ya, Pak? Saya udah buat seperti itu dulu. Oke. Waktu di Medan, ya kan? Ya, tapi itu kayaknya nggak dikembangkan. Ya. Nah, Pak, kembali kepada bad cop versus good cop. Nah, menjadi good cop itu tentunya kan cita-cita dari setiap anggota polisi ya, Pak. Iya. Nah, namun kita tahu bahwa tidak bisa dipungkiri peran keluarga sangat penting. Iya. Nah, kami pernah membaca beberapa pejabat-pejabat polisi yang diturunkan gara-gara istrinya yang hedon atau flexing. Iya. Atau mungkin anaknya, Pak. Iya. Nah, bagaimana caranya Bapak sendiri menjaga supaya istri dan anak Bapak tidak dalam tanda kutip bertingkah seperti itu? Nah, kalau gini, kalau mau wanita atau pria menjadi pasangan hidup anggota polisi. Itu dia sebelumnya disidang dulu. Oh ya? Oleh bagian personalia. Oh. Memang seperti itu prakteknya, Pak? Ya. Oh. Dikasih tahu dulu. Diuji kesiapan mental. Iya, kamu itu kawin sama polisi. Ya kan? Kamu polisi ini gajinya kecil. Jadi kamu tidak boleh juga hedon. Kamu tidak boleh glamor. Ya kan? Jadi sebagai namanya kalau istri polisi itu bayangkari. Bayangkari. Ya, karena dia punya organisasinya namanya Bayangkari. Jadi diatur tuh sama Bayangkari. Mulai dari kepala sampai ke kaki. Oh gitu. Ya, dia nggak boleh diwarnain rambutnya. Oh gitu. Oh, ada aturan? Iya. Oh, oke. Dia nggak boleh pakai jilbab yang mahal. Dia nggak boleh pakai jam tangan mahal. Dia nggak boleh bermerek tasnya. Ya kan? Dia sepatunya juga semua. Oh, ada aturannya ada ya? aturannya. Kalau dia bilang, oh enggak kan saya ini artis. Oh nggak bisa. Berarti nggak cocok. Tapi kan kenyataannya nggak seperti itu, polisi. Pak. Apa yang menjadi praktek di lapangan kan? Nah ini permasalahannya ada istri-istrinya polisi, dia berkiblat sama artis-artis itu. Betul, betul. Iya kan? Akhirnya mempengaruhi suaminya. Iya. Ya kan? Harusnya dia tidak boleh melakukan itu. Kenapa dia mau menikah menjadi pasangan hidup Bayangkara atau polisi itu? Dia harus terima, ya kan? Otomatis dia akhirnya jadi anak negara juga istilahnya, ya kan? Kan kita polisi itu anak negara katanya. Dia juga berarti si istrinya ini jadi anak negara. Tapi kalau harus taat sama aturan negara, gitu kan? Kalau istrinya tidak bisa menerima kenyataan tersebut, lalu dia ikutan hedon, itu akan mempengaruhi suaminya yang untuk melakukan korupsi mungkin ya Pak. Karena kan gimana untuk bisa supply gaya hidup istrinya yang hedon. Nanti dia nggak bisa supply. Makanya kalau dia bilang, saya tahu Pak dengan udah diceritain sama calon suami saya gini. Jadi saya menerima, ya udah. Karena kan gini Pak, pernah dilakukan suatu penelitian atau bahkan KPK sendiri memberikan suatu statement nih ya, bahwa salah satu sumber kenapa seorang pejabat negara melakukan korupsi itu karena istrinya yang menuntut berlebih. Oh, wow. Ini pernyataan dari KPK, mungkin Bapak pasti pernah tahu juga nih. Nah, pertanyaan saya gini, bagaimana Bapak melatih istri Bapak dan anak-anak untuk tidak kemudian maaf ya, dalam tanda kutip merongrong jabatan Bapak, dan kemudian pasti pernah membandingkan, kenapa hidup kita cuma segini, kenapa teman-teman kamu yang mungkin belum punya bintang, rumahnya 1000 meter, dan mobilnya bagus-bagus, kenapa kamu seperti ini? Apakah Bapak pernah seperti itu Pak? Mengalami
pergolakan batin seperti itu? Enggak juga ya. Gini, saya mau cerita latar belakang istri saya. Ya, Puji Tuhan lah saya bisa menikah dengan istri saya. Dia anak pejabat. Papinya itu terakhir jadi kepala dinas pendapatan daerah. Wow. Provinsi Kalimantan Tengah. Ya. Papinya, ya kan? Udah tahu lah semua Kadispenda itu banyak uang. Lahan basah. Lahan basah. Tapi ini saya menemui seorang Kadispenda berbeda dengan yang lainnya. Oh wow. Ya kan? Sampai sekarang tidak meninggalkan apa-apa juga. Rumah pun tidak. Wow. Ya, artinya hidupnya memang takut Tuhan. Sederhana. Memang jadi pelayan. Wow. Jadi dia lihat sosok saya seperti papinya. Nggak ada masalah bagi dia. Cocok. Padahal dia anak pejabat. Padahal saya menikahi dia karena dia anak pejabat juga sih. Memperbaiki hidup saya kan. Taunya dia bersih. Pejabatnya pejabat bersih juga kan. Jadi saya akhirnya mengidolakan papinya itu kan. Ya udah. Papinya bisa hidup kok. Dan dia bangga dengan kejujurannya itu. Kan jarang orang bangga dengan kejujuran. Berarti ini harus dimulai dari bukan cuma ideologi, tapi mencari pasangan hidup yang tepat ya Pak? Iya. Kata Tuhan kan gitu juga. Ya kan? Dan itu kayaknya general deh, bukan cuma buat polisi saja. Karena banyak juga istri-istri yang merongrong suaminya apapun pekerjaannya. Hamba Tuhan sekalipun sehingga melenceng gitu kan. Banyak hamba Tuhan juga istrinya kan begitu juga. Glamor. Glamor. Harusnya saya pikir anak saya juga begitu. Anak saya itu belum tahu bahwa papinya polisi. Kadang dia nggak cerita. Oh? Ya. Kemarin saya ketemu dengan, jadi anak saya itu sekolah di TM ya. Dia temennya ketemu tiba-tiba di Palangkaraya. Ya kan. Dia tanya sama saya, Om kerja apa gitu. Saya bilang saya polisi. Kaget dia. Polisi. Anak bapak nggak pernah cerita-cerita. Berarti anak saya nggak pernah polisi. Itu temen SMP-nya. Sekarang anak saya kan udah kuliah. Iya. Anak ini udah kerja. Kok Dija nggak pernah tuh cerita papinya polisi. Nah, mungkin saya tanya kenapa kamu nggak pernah cerita. Dan dia nggak tahu. Dan dia nggak tahu kenapa. Kalau yang lain tahu Om. Kenapa? Yang lain dijemput sama polisi. Supirnya polisi. Dikawal sama polisi, teman-teman yang anak polisi itu. Ya DJ ini nggak pernah nih anak Om ini dikawal sama polisi. Ya iya saya bilang. Karena saya udah membiasakan diri bahwa kamu itu bukan papi yang polisi, kamu bukan polisi. Ya kan? Jadi kamu ya biasa aja jalan. Ya kalau ditilang, dia suruh urus sendiri. Pernah nggak Pak? Maksudnya kan gampang banget mengatakan, nggak tahu ya bapak gue siapa. Bapak gue siapa? Iya, nggak pernah. Anak saya nggak pernah begitu. Kalau saya di staf polisi, saya bisa nggak bilang, saya kenal Pak Yehu loh. Jangan, nggak boleh. Batu-batu nih. Gimana, anaknya Pak? aja enggak kok. Karena istri saya aja nggak pernah mau bilang gitu. Sampai akhirnya ditilang istri saya. Oh, kena tilang, Pak? Kena tilang. Terus pergi ke persidangan? Enggak. Ya kan, ya marahlah saya. Kenapa kamu nggak tahu bahwa itu mobil saya? Kan saya pakai tiap hari. Iya. Saya pernah di Medan, Wakasan Lantas. Ya kan, istri saya kena tilang. Saya panggil. Saya nggak menyalahkan kamu nilang istri saya yang salah umpamanya. Tapi saya menyalahkan kamu nggak kenal. Itu mobil saya. Mobil komandan kamu. Ya kan? Iya. Mobil pribadi waktu itu. Mobil pribadi, sampai nggak tahu. Kan saya tiap hari, saya nggak punya mobil dinas. Ya kan? Saya itu diantar. Antar jemput gitu, Antar jemput sama istri saya. Atau kadang-kadang saya bawa, saya parkir. Kan kamu lihat, masa kamu bertahun-tahun saya jadi, berbulan-bulan saya jadi Wakasat Lantas, komandan kamu.
kamu sampai nggak tahu, itu kesalahan polisi kalau itu. I see. Itu nggak boleh polisi sampai apatis namanya. Sampai nggak tahu. Nggak mau tahu. Sampai nggak tahu gitu. Iya. Berarti dia banyak yang nggak mau tahu juga. Gitu. Nah, Pak Jenderal Yehu, kami tuh pernah nonton satu film yang bagus banget, menceritakan tentang kehidupan polisi. Judulnya Broken Wings ya, apa? Sayap-sayap patah. Itu menceritakan bagaimana polisi ini dia detektif ya, jadi kayak harus counter terorisme. Harus ngurusin para teroris gitu. Jadi berbulan-bulan dia harus tugas dan meninggalkan rumah sampai istrinya tuh nggak kuat. Nah, ternyata nggak mudah ya Pak ya menjadi istri seorang polisi. Sangat tidak mudah. Bagaimana untuk memperlengkapi mereka itu? Apakah dengan sekali dipanggil dikasih tahu calon suamimu polisi, apakah itu cukup? Ada pembinaan. Dari ibu-ibu pimpinannya. Kan dia pasti punya seniornya. Ya kan? Nah, itu kasih pembinaan, kasih ada selain pembinaan ada kegiatan, ada kumpul-kumpul, ada apalah macam-macam. Jadi dia tidak sepi gitu. Makanya diperlukan pimpinan yang kreatif. Istrinya pun harus kreatif. Istrinya juga harus aktif. Jangan dia itu urusan orang lain dan lain sebagainya. Itu kan di anak buah. Jadi dia cuekin, dia biarin, itu nggak boleh. Ya kan, dia harus ajak yang bawa itu, dia bikin kegiatan apa. Jadi memang nggak bete gitu ya. Jadi si istri-istri ini nggak bete. Kalau perlu ajarin dia untuk bisnis gitu kan. Boleh ya, istri polisi boleh bisnis. Karena kan kurang ya gajinya umpamanya. Polisi itu kan yang rendah-rendah itu gajinya kecil. Jadi harus ada komunitasnya ya? Ya. Harus saling memperhatikan. Harus, memang ada Bayangkari itu. Gitu. Nah, apa yang tadi dikatakan istri saya Pak, kami juga pernah mendengar bahwa angka perceraian di antara polisi-polisi yang bertugas untuk, kalau saya nggak salah ya, ini saya pernah membaca Densus 88, itu kan counter terorisme juga Pak ya? Iya. Itu tinggi banget, karena kadang-kadang menyusup 3 bulan, 6 bulan. Nah itu gimana Pak? Bukan hanya Densus, kan akhirnya banyak, makanya istri-istri itu harus terus dibina, dikasih tahu. Karena kesini-sini kan dia selain suka ditinggal, kadang-kadang dia juga, ternyata jadi istri polisi itu nggak enak. Di luar ekspektasi dia kan. Waktu dia menikah kan, wah enak nih punya pangkat apa gini. Keren. Tapi kenyataannya setelah dialami, loh kok jadi begini. Dia pun otomatis harus jadi pelayannya masyarakat kan. Berarti istrinya harus mempunyai visi dan cara pandang yang sama seperti suaminya. Makanya tadi dikumpulin, waktu mau menikah dibina dulu. Nah setelah menikah juga harus ada pembinaan juga. Nah banyak nggak mau disuruh, itu kan bebas ya mau ikut Bayangkari atau mau tidak. Itu banyak yang nggak mau ikut. Banyak sih anggota polisi ini nggak nyuruh istrinya. Oke. Memang ada sisi negatif positif ya. Takut nanti ngobrol-ngobrol ngerumpi nanti rahasia dapur keluar semua gitu. Adalah masalah kan. Akhirnya mereka mengajukan perceraian. Terutama saya ya pernah di Minahasa. Itu kan terkenal kalau di daerah Sulut itu bahugel. Apa? Bahugel. Bahugel itu apa? Saling hubungan. Hugel itu hubungan gelap. Mereka melakukan selingkuh lah gitu. Jadi banyak yang mengajukan cerai. Nah, waktu zaman saya Kapolres saya tidak pernah, karena kalau mengajukan cerai itu harus ditandatangani kawanannya. Saya sebagai seorang Kapolres nggak pernah mau tanda tangan. Saya bilang tunggu aja, saya nggak berani, karena dia agama saya yang bisa memisahkan hanya maut dan Tuhan kan, hanya Tuhan. Saya bukan Tuhan.
Saya hanya Kapolres. Jadi tunggu aja Kapolres baru aja. Kalau jadi Bapak tidak pernah mau tanda tangan? Saya tidak pernah tanda tangan. Tapi Bapak panggil untuk dibina? Iya. Iya, saya panggil. Coba kamu bilang, ya kita ajarin dia ingat-ingat lagi masa lalu atau punya anak, kasihan anakmu. Banyak yang divorce itu, perceraian itu nggak baik dan lain sebagainya. Ya kan? Ya. Ya namanya hubungan rumah tangga, semua juga sama, termasuk saya, komandan kamu walaupun Kapolres. Ya kalau mau ngikutin nafsu, mau ngikutin keinginan daging kan, kita juga mau cerai aja. Kan gitu. Ya. Tapi nggak boleh kan sama Tuhan. Sekali kita milih ya udah kita seterusnya. Gitu. Seperti itulah. Ya. Nah kalau sekali lagi Pak bicara tentang bad cop versus good cop, itu kan tadi kita bicara tentang kejahatan tuh tadi Bapak bilang juga adanya kesempatan dan juga niat. Ya. Nah tapi kita nggak bisa meninggalkan juga bahwa di negara ini ada sistem nih Pak, termasuk di dalam kepolisian sendiri. Nah menurut Bapak apakah sistem kepolisian yang ada yang kita punya ini, apakah cenderung berpihak untuk seseorang menjadi good cop-nya atau menjadi bad cop-nya? Saya lihat sistem udah bagus. Sistem kita udah bagus. Udah bagus. Ya. Tapi kemudian kesalahannya ada di mana, Pak? Kesalahannya itu personnya itu, manusianya itu. Iya kan. Dia masih mau dibayar oleh penjahat. Dia masih mau memihak orang yang salah. Sebenarnya dia hati nuraninya pasti bertentangan. Saya percaya. Oh. Sistem mengarahkan seperti itu masalahnya. Ya kan. Sistem kita udah bagus. Iya. Ya kan. Cuman kadang-kadang kan desakan dari pimpinannya, desakan dari atas, ya kan. Jadi ada intervensi dari luar. Ya. Nah, jadi kita harus punya ketetapan hati lah. Gitu. Oke, kalau misalkan seniornya sudah pada korup gitu, berarti diperlukan untuk melahirkan generasi polisi yang baru, yang berpegang teguh pada panggilan mereka, pada sumpah mereka gitu, iya Pak? dong. Zaman saya keliling ya ke Georgia, itu 98% diganti polisinya oleh presiden baru. Oh ya? Iya, pecat so. Wow. Ditawarin ke dia. Karena korupsi semua. 98%. Kamu masih mau ikut kita, tapi kamu janji ya, kamu nggak boleh korupsi lagi. Atau kamu saya pecat aja. Di mana itu, Pak? Di Georgia. Georgia? Ya. Pecahan Uni Soviet. Oke. Terus di Hong Kong saya pernah. Ya kan. Itu polisinya korup banget. Polisi Inggris. Orang Inggris, polisi Hong Kong kan orang Inggris ya, itu disikat semua, kepala-kepalanya, sama IC ya, KPK-nya Hong Kong. Itu akhirnya bagus sekarang. Tapi di balik itu, Georgia dan Hong Kong itu, dia benahi pemasukannya, penghasilannya, penghasilan dari si polisi itu. Harus cukup ya Pak ya? Harus cukup. Ya. Nah, sebagai bintang jenderal, jenderal bintang 1 Pak, tentunya Bapak punya banyak fasilitas ya. Nah, Bapak bisa ceritakan enggak kemudahan-kemudahan yang Bapak alami atau kalau misalnya ada orang-orang yang pernah nawarin Bapak hal-hal tertentu bagaimana nih? Sikap apa yang Bapak harus ambil dalam hal-hal seperti itu? Kebetulan saya nggak punya fasilitas. Kok bisa Pak? Saya tempat parkir aja nggak punya di Mabes itu. Makanya saya, kenapa jalan kaki? Kenapa saya naik busway? Kenapa saya naik MRT? Kenapa Bapak nggak naik mobil? Kan banyak tuh komentar-komentar di YouTube saya. Iya. Ya, bohong itu. Loh, sekarang saya bawa mobil juga nggak punya saya parkir. Tempat parkir itu udah ditentuin di Mabes itu. Ada lot-lotnya. Ada lot-lotnya, ada namanya. Nggak ada nama saya. Jadi buat saya mau taruh di mana tuh mobil? Ya kan? Jadi fasilitas itu saya pernah dapat, pernah tidak dapat. Kan sekarang saya tidak dapat nih. Ya kan? Saya pernah dapat fasilitas umpamanya kendaraan dinas, ya kan?
ya rumah dinas dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan saya nggak, selama saya 33 tahun jadi anggota Polri, mungkin 60%, 70% saya nggak punya fasilitas. Saya nggak pernah dapat fasilitas. Ya kan? Kadang-kadang saya bilang negara itu berhutang sama saya. Ya. Kalau saya mau cerita jujur dan jujur-jujuran gitu, ayo, negara itu berhutang banyak sama saya itu kalau saya. Tapi kan kita harus tetap sebagai kesatria kan, sebagai pejuang, polisi pejuang kita. Wow. Ya kita ya kita jangan ngeluh. Ya kita harus lakukan tetap untuk Tuhan. Lakukan untuk Tuhan, bukan untuk negara untuk aja. Manusia, ya. Begitu. Wow. Dengan kondisi yang tidak mudah, Pak, yang dihadapi oleh kehidupan manusia pada umumnya pada zaman sekarang. Dan tentunya sebagai negara juga, Indonesia juga kepengen menjadi negara yang lebih baik. Nah, menurut Bapak nih di dalam paruh waktu yang kita punya nih, what is next untuk kepolisian Indonesia? Kalau misalnya Bapak bisa melihat secara outlook-nya, dan saran-saran apa yang Bapak bisa berikan gitu? Ya, mungkin panjang lebar yang harus saya ceritakan kan. Silakan, Pak. Iya kan, polisi masa depan Indonesia, ya kan. Polisi itu kita harus balik lagi ke jati diri ketika polisi itu diciptakan. Polri ya, Polri itu berbeda dengan polisi negara-negara lain, ya kan. Polri bedanya kita apa, Pak? Bedanya jauh, kita berbeda. Kita ada polisi pejuang. Ketika kita lahir tahun 46 itu bukan ketika polisi lahir. Sebelum merdeka bangsa Indonesia, kita udah ada kumpulan dari polisi istimewa yang dibuat oleh Jepang, ya kan, oleh penjajah Jepang. Kita yang punya senjata itu polisi istimewa itu, ya kan. Kemudian ketika kita merdeka, ya kan, kita yang punya senjata tentara keamanan rakyat atau cikal bakal TNI itu belum banyak senjatanya, tapi kita udah punya senjata. Makanya kita bergabung bersatu ketika banyak terjadi kejadian-kejadian di mana si Belanda mau masuk lagi menjajah kita kan. Nah itu semua pakai senjata kita. Senjata jenis polisi ini, polisi istimewa ini. Nah kita akhirnya merdeka, terus bersatu dengan tentara. Dan kita akhirnya dipisahkan. Polisi itu, bahwa polisi itu harus dibawa dalam Menteri Dalam Negeri. Ya kan? Seperti negara-negara lain. Polisi itu dibawa Menteri Dalam Negeri, dibawa kementerian, ya kan? Ternyata itu nggak cocok dengan Indonesia. Makanya dikeluarkanlah polisi dari Kementerian Dalam Negeri. Lahirlah 1 Juli 1946 itu. Jadi memang nggak bisa ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan negara lain. Kita harus punya warna kita sendiri. Keluar tuh, Pak Soekarno itu, Presiden Soekarno mengeluarkan kita dari Kementerian Dalam Negeri 1 Juli 1946. Itu diperingati terus sama kita sebagai lahirnya polisi Republik Indonesia. Terus baru setelah itu kita bersatu. Zaman Soeharto di dalam ABRI. Ya kan, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kita harusnya polisi Indonesia, polisi di seluruh dunia itu sipil polisi. Tapi kita jadi militeri. Gitu, jadi jiwa kita militer. Pada waktu Orde Baru. Orde Baru. Kalau militer bukan lagi jadi pelayan, kita lebih cenderung ke pengayom dan pelindungnya, ya kan? Pelayanannya agak nggak terlalu difokuskan, nggak boleh. Menurut saya, kita selain pengayom pelindung, pelayannya itu harus dikasih porsi yang lebih besar. Ditekankan di sana. Ditekankan di situ. Ketika kita melayani, angka kejahatan pasti turun. Pelayanan itu dibesarkan, angka kejahatan pasti turun. Saya ingin
polisi fokus ke situ. Ya kan? Polisi harus menjadi sahabat masyarakat. Ya kan? Masyarakat harus mau jadi sahabat polisi. Jangan lagi ibu-ibu nakut-nakutin anaknya nggak mau makan, nanti dikasih tahu polisi. Itu tuh harus polisi. Iya, benar banget. Ya kan? Ada polisi. Jadi akhirnya takut semua sama polisi. Padahal polisi sahabat. Bukan teman ya. Bukan teman tapi mesra juga. Tapi sahabat. Sahabat, iya. Ya kan, sahabat kan berbeda. Jadi kita harus blended sama masyarakat. Ya kan? Untuk menjaga keamanan itu tetap dibawa ke masyarakat. Harus ada ronda, siskamling, ditingkatkan jadi namanya siskamling. Apalah itu namanya. Sekarang mana ada? Iya, masyarakat ada, ronda. ya? Kenapa bisa hilang? Apakah kejahatannya hilang? Apakah gangguan keamanan, ketertiban masyarakatnya hilang? Enggak. Enggak hilang, tambah parah. Tapi kenapa masyarakatnya nggak dilibatkan? Atau masyarakatnya nggak mau? Atau kepeduliannya yang hilang? Saya tulisan itu jadi tulisan skripsi saya ketika saya sekolah di PT IKA. Ya, bahwa ronda itu jangan dihilangkan. Walaupun itu seperti zaman Majapahit. Sejak zaman Majapahit istilahnya gitu kan. Ada perondaan. Sampai sekarang nggak dihilangkan. Lalu bagaimana Pak? Kalau istilahnya kan zaman udah berganti, ronda udah tidak ada. Bagaimana caranya supaya ronda bisa diadakan kembali? Ya kita ajak masyarakatnya, harus peduli lingkungannya, ya kan? Di polisi itu namanya ada fungsi BIMAS, pembimbingan masyarakat. Ya. Itu menjadi kalau ditanya polisi-polisi baru, suruh milih tuh. Mau nggak tugas di fungsi itu? Nggak mau semua. Oh? Iya kan? Kenapa? Karena itu, kata mereka kan susah. Nggak ada duitnya dan lain sebagainya. Lahan kering. Lahan kering. Salah. Ya kan? Justru itu yang harus digedein. Karena fungsi BIMAS itu adalah fungsi preemptif. Jadi sebelum jadi represif, itu preventif. Sebelum preventif ada preemptif. Jadi ya kalau ribut kecil lah anak-anak dengan anak-anak. Jangan si papi dengan papinya jadi berantem. Ya kan? Sering itu. Sering. Yeah. Terus dia bawa ke kantor polisi buat apa? Makanya di Jepang itu kita diajarin ada balai kemitraan antara polisi dan masyarakat. Nah, itu udah diajarin ke seluruh polisi di Indonesia ini oleh Jepang. Saya pernah ke Jepang juga sekolah, ya kan? Nah di sana diselesaikan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, ya kan, menyelesaikan yang ribut ini. Ada polisi di situ. Ya kan, udahlah damai selesai. Jangan sampai nanti naik ke kantor polisi. Jadi istilahnya yang kecil-kecil diselesaikan oleh masyarakat sendiri. Musyawarah ya kan? untuk musyawarah karena memang kita kan Pancasila, sila keempat, ya kan. Nah kalau itu jalan semua, terus di lingkungan kerja satpam. Diberdayakan. Sekarang kalau saya tanya nih, satpam di sini ada satpam nih. Ya. Saya percaya. Tadi saya masukkan ada satpam. Ada. Betul. Kamu kenal nggak sama Kapolsek di sini? Pasti nggak tahu dia. Loh, kalau ada kejadian kamu hubungin polisi nggak? Pasti dia nggak bisa jawab. Saya sering tanya gitu. Artinya dia nggak pernah disentuh sama polisi dong. Berarti polisinya kurang turun ke bawah. Turun ke bawah. Iya. Babin Kamtimas lah, karena polisi kalau di Koramil namanya Babinsa, ya kan? Kalau polisi Babin Kamtimas, Bintara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat. Jadi dia harus bina semua yang di bawah dia. Jadi ditanya, nih kalau kamu perlu polisi, hubungin saya, kasih kartu nama. Ke semua satpam di sini kalau perlu satu orang satu. Wow. Jadi ketika ditanya oleh saya,
oleh masyarakat, oleh siapapun. Polisinya yang sering ke sini siapa? Dia namanya apa, ada punya kartu namanya. Kalau ada terjadi masalah apa? Ya saya hubungin bapak ini, kan gitu. Harusnya seperti itu. Sebelum saya naik ke 911 ya. Jadi harusnya ke dia aja hubungin, karena dia pasti ada di tempat ini. Babin Kaptimas itu pasti ada di lingkungan di sini. Kalau di Inggris itu Kobang. Iya kan? Jadi itu yang harus difokuskan oleh polisi. Wow. Jadi diperlukan pembinaan yang banyak ini ya Pak ya. Untuk membentuk polisi-polisi yang peduli dan punya hati mau turun ke bawah. Dan si masyarakatnya juga mau bergandengan tangan dengan polisi. Jadi sahabat. Jadi sahabat. Kadang-kadang kan masyarakat juga nggak mau, itu permasalahannya. Ada satu stigma yang mungkin memblokir hubungan antara polisi dengan masyarakat, Pak ya? Ada. Ya. Nanti banyak orang nggak mau kenal sama polisi juga kan. Oh, karena nggak mau cari masalah mungkin ya. Pak Daniel, Bu Daniel manggil saya ke sini, hebat itu. Oh iya, puji Tuhan. Mau kenal saya. Pak, tapi nanti ke depannya, apakah memungkinkan, is it possible untuk Indonesia bisa menciptakan kepolisian yang seperti itu, yang care sama masyarakat dan masyarakatnya mau bergandengan tangan? Harus, namanya itu community policing. Pemolisian komunitas, pemolisian kemasyarakatan. Harus, kenapa? Karena negara maju yang katanya society 5.0 kan, itu di mana? Di Jepang kan, melakukan itu. Jepang itu nggak ada penjahat. Saya udah masuk semua penjara Jepang, diajak waktu saya sekolah di Jepang. Sedikit orang Jepang yang masuk penjara. Cuman yakuza aja yang banyak tato itu. Sisanya orang Iran, orang Cina. Nggak ada orang Jepangnya nggak ada. Karena dia sadar. Wow. Sudah terinternalisasi. Sadar. Iya, jadi dari kecil jadi dididik. Saya punya cerita yang kadang saya suka nangis. Kenapa? Saya punya anggota di Kemayoran. Jadi ini anggota ini Babin Kaptimas. Luar biasa. Jadi dia kalau siang ini, kalau pagi dia keliling ke lingkungan ini, lingkungan dia, wilayah hukum dia tanya ibu-ibu ada masalah apa, dia tanya bapak-bapak ada masalah, dia tanya pedagang, dia catat semua. Jadi dia nggak pernah namanya nganggur. Siangnya dia tungguin anak sekolah untuk bubaran, ya kan? Sampai kan ada yang Jakarta itu macet. Jadi kalau jemput kadang-kadang terlambat. Sampai diajak main si itunya. Si anak-anaknya yuk main. Wah, sampai begitu. Wow. Ya kan? Terus dia sorenya dia keliling lagi. Sampai malamnya dia ronda. Patroli. Ya kan? Sampai begitu tiap hari dia lakukan gitu. Kecuali minggu kali kan. Dia ke gereja aja. Cuman dia datangin gereja-gereja. Nah, suatu kali dia ini sakit, ya. Sakit, karena saya respect sama dia, saya datangin dong ke rumahnya di asrama. Saya datangin, kaget saya. Banyak anak-anak, banyak orang tuanya. Wah, saya bilang, ini sakit apa? Ada kenduri ini. Banyak anak-anak. Orang-orang yang dia perhatikan itu datang menjenguk. Datang ngejenguk semua. Oh, wow. Iya. Hebat. Wow. Iya. Coba semua polisi kayak dia. Bagaimana caranya Pak? Ini PR siapa? Masalahnya sekarang kan kembali lagi saya bilang ke pemimpin kita. Pemimpinnya. Yang Bapak maksud pemimpin ini siapa sebenarnya? Ya mulai dari perwira itu, perwira. Jadi semua perwira pasti pemimpin. Ya kan? Saya lulusan Akpol. Keluar itu saya jadi pemimpin. Saya
pasti jadi pemimpin. Saya perwira karena perwira pertama itu dia harus mau membina, mengajak ngobrol, bawa-bawahan itu, ajak cerita gitu, ngecek. Saya tahu kan, saya ngecek. Apalagi sekarang udah maju. Seharusnya lebih mudah Pak, lebih mudah. Melalui fasilitas teknologi yang ada, melalui CCTV. Saya bisa tahu radius anak buah saya di mana. Ya. Dengan handphone sekarang. Karena saya kan ngerti IT. Ya, apakah ada chipnya yang ditanam di handphone mereka atau? Nggak usah. Bagaimana Pak? Nomor teleponnya aja. Kita masukkan. Kita tahu dia di mana karena kita punya GPS kan. Oh, I see. Dan saya pernah, sebelum orang bawa handphone ini, saya bisa tahu anggota saya tugas di posnya apa enggak. Kadang-kadang saya dibilang dukun sama anggota saya. Padahal saya nggak dukun. Saya pakai gini kan. Jadi ada pos. Pos ini nggak boleh ditinggalkan. Ya kan? Sama lah, tentara juga punya pos-pos itu, semua tentara punya. Dan pos itu nggak boleh ditinggalkan. 24 jam Pak? 24 jam. 24 jam? Nggak boleh ditinggalkan. Oh. Kalau ditinggalkan bahaya. Ya kan? Kalau di tentara itu serangan musuh pasti terjadi. Karena memang itu rawan banget. Ya kan? Berarti si penjahat bisa masuk dari situ. Bahaya. Itu nggak boleh ditinggalkan. Kita nggak punya, kita hanya pegang di tolki. AT. Kamu di mana? Dia bilang di situ, tahu nggak kita? Nggak tahu. Zaman dulu nih, kita zaman dulu ya. Nggak tahu kalau zaman dulu. Dia bilang saya di pos katanya. Yakin nggak saya ada di pos dia? Gimana caranya? Ya kan? Dia jujur atau tidak? Ya kan saya cek sekeliling itu, ternyata ada warung, toko-toko di seberangnya. Saya tanya nomor teleponnya. Ini toko ini nomor telepon apa ya? Berapa ya? Jadiin langganan sama saya. Ya, sering datang ke situ. Berapa nomor handphonenya? Nomor telepon toko. Ya. Oh, udah dapat kan? Jadi habis saya tanya, di mana kamu? Di pos ini Pak. Oh, berarti pengakuan dia di situ ada, ya? Bapak telepon toko. Telepon tokonya. Coba lihat. Ada orang nggak di pos? Kan dia lihat langsung ada orang ada pos itu. Nggak ada Pak, kosong. Wah udah, hukuman berat. Oke. Ya kan? Karena nggak boleh berbohong kalau sama saya. Berbohong itu saya bilang melahirkan kejahatan demi kejahatan. Sekali kamu berbohong, ya kan? Saya bilang gini, saya ilustrasikan kenapa jahat berbohong. Kamu, saya apel pagi, ya. Sebenarnya kamu malamnya nonton bola, bangun kesiangan, jadi kamu terlambat apel. Harusnya kamu datang, lapor sama saya terlambat. Memang tadi malam saya nonton bola, harusnya gitu kan? Ya. Tapi kan dia takut. Dia bilang apa? Kenapa terlambat? Pecah ban sepeda motor saya. Satu kali dia bohong kan? Saya tanya lagi, terus kamu lakukan apa? Saya bawa ke bengkel. 2 kali dia bohong. Bengkel yang mana saya bilang? Bengkel yang di sini katanya. 3 kali dia bohong. Kamu tahu nggak pemilik bengkel itu? Atau siapa yang benerin ban itu? Nggak tahu. Atau tahu? 4 kali dia berbohong. 4 kali kamu udah bohong loh sama saya. Bohong dosa nggak? Di agama manapun dosa. Dosa, betul. Berarti kamu dosanya 4 kali. Kenapa kamu nggak jujur aja, Pak? Yang saya terlambat tadi malam saya nih. Sudah selesai perkara. Paling dimarahin ya. Gentleman. Iya. Kesatria. Memang harus kita polisi TNI itu harus kesatria karena memang sumpahnya seperti itu. Gentleman. Ya, menghadapi teknologi informasi yang sangat advance ya Pak. Kita melihat bahwa sebenarnya tingkat kejahatan pun lebih cepat lagi. Karena kan ada peribahasa kita yang mengenal bahwa maling lebih pintar daripada polisinya, Pak. Betul. Nah, bagaimana caranya menjaga diri kita nih dari serangan-serangan pihak-pihak penjahat yang nggak bertanggung jawab menggunakan teknologi informasi ini?
Ke depan semua pasti pakai IT. Ya. Ya. Uang giral tidak kita akan bawa. Di sisi satu itu, di sisi sebelah itu aman kita. Ya kan? Ini copet akan nggak ada lagi. Jambret nggak akan ada lagi. Ya kan? Karena pasti nggak ada duitnya di tas itu. Ya kan? Semua pakai QR. Ya kan? Maka si penjahat, kita harus percaya, dunia ini penjahat tidak akan berkurang. Dunia ini tidak akan hilang penjahat itu. Yeah. Penjahat itu pasti banyak. Karena setan masih banyak. Setannya belum mati semua. Kan? Betul. Jadi, kita harus, si penjahat akan belajar ke dunia IT itu. Bahkan dia kalau yang nggak ngerti, meng-hire orang-orang IT itu. Jadi penjahat. Yang mau, ayo ikutlah gue gaji gede nanti kamu ini banyak. Oleh sebab itu kita pertama harus belajar IT, terutama keamanan IT, ya kan. Kedua, ya kan, kita harus lebih cermat lagi cara mengamankan IT itu. Kalau PIN nggak boleh disebar kemana-mana gitu, harus pakai sidik jari, harus pakai biometrik dan lain sebagainya. Betul. Itu udah saya pelajarin belasan tahun lalu. Ya kan? Jadi memang itu harus mau si masyarakat ini. Nah, si polisinya juga harus belajar. Bukan polisi aja, penegak hukum ya. Karena polisi belajar, dilempar ke kasus IT itu ke kejaksaan. Kejaksaan nggak ngerti, hancur juga. Dibalikin lagi ke polisi. Banyak seperti itu. Si jaksa juga harus belajar IT. Naik ke sidang pengadilan, hakim-hakimnya harus ngerti IT. Bayangin nanti hakim-hakimnya tua-tua loh, hakim itu tua-tua loh. Ya karena nggak mudah untuk menjadi hakim ya Pak ya. Ya, bayangin hakim masa nanti kejahatan IT itu, apakah hakim-hakim tua itu mau belajar IT? Banyak yang nggak mau belajar. Ya. Banyak. Om saya aja nggak mau belajar IT. Ngapain katanya? Itu saya udah jelasin juga nggak mau terima. Apalagi banyak orang-orang tua nggak mau belajar IT. Jadi ke depan memang harus banyak perubahan bagi negara ini. Wow. Ya, terutama yang ciptakan undang-undang itu, DPR-nya, legislatif. Harus berisi memang orang-orang yang visioner maju ke depan. Ya. Kata-kata penutup Bapak untuk masyarakat Indonesia dari kacamata seorang polisi, Bapak bisa ambil dari firman Tuhan atau dari kata-kata hikmat Bapak, silakan. Saya minta kepada masyarakat untuk tetap dukung Polri, ya kan? Karena kita membutuhkan Polri tentunya, ya kan? Indonesia pasti butuh Polri. Nah, marilah kita ciptakan Polri yang takut akan Tuhan, yang betul-betul bersih, jujur, yang betul-betul dia istilahnya mau melakukan apa sumpah yang diucapkan oleh dia. Menjadi pelayan, pelindung, pengayom masyarakat. Dengan cara masyarakat jangan pernah sekalipun memberi sesuatu kepada Polri, kepada anggota Polri. Ya kan? Apalagi ada hubungan dengan tugas dan jabatan. Ya kan? Karena itu akan meracuni si Polri itu, meracuni anggota itu. Ya kan? Yang kedua, kelemahan di Polri itu karena gajinya kecil, jadi kebanyakan mereka kredit. Coba kita bayangin, mereka hanya terima dari umpamanya gaji seperti saya ini gaji cuman 7 juta, jenderal loh, paling di bawah paling anggaplah gaji terendahnya 5 juta umpamanya. Ya saya ngapal 5 juta. Seharusnya dia tiap bulan terima 5 juta. Tapi karena dia kredit, dia cuma terima 250.000, 300.000. Wow.
mana bisa hidup dengan uang segitu. Makanya saya waktu jadi Kapolres tidak pernah tanda tangan pengajuan kredit itu dari anggota saya. Sampai ada bank datang ke saya, pimpinan bank membujuk saya untuk boleh lagi anggota terima kredit. Saya bilang nggak mau saya. Karena berhutang itu dosa. Ya kan? Karena berhutang itu dosa. Karena masalahnya akhirnya jelek. Dia berpikir gimana untuk kalau istrinya kerja atau bisnis. Ya kan? Kalau nggak kerja, nggak bisnis, menghidupi anaknya. Bagaimana caranya? Nggak mungkin. Habis buat bayar kredit. Habis. Makanya istri-istri juga, istri-istri polisi harus pandai. Dia mau kerja, mau juga bisnis gitu. Banyak hal kita e-commerce itu bisa dilakukan. Ya kan? Saya pikir itu yang perlu diminta dukungan kita. Terima kasih Pak. Dan tetap percaya bahwa Polri akan tetap bagus. Ya, kita berdoa biarlah Tuhan pakai Bapak dalam kapasitas yang maksimal. Siapa tahu suatu hari ada perkenanan Tuhan menjadi seorang Kapolri. Amin. Ada cita-cita Kapolri kesana, sorga ya? Iya, begitu. Ada cita-cita ke sana? Mungkin udah telat. Udah telat, oke. Silakan, terima kasih. Oke, ya. Pemirsa, ada jawaban doa yang akan saya bacakan ya. Puji Tuhan, kami panjatkan kepada Kristus Yesus Tuhanku. Anak kami Gabriel lulus ujian Akpol di Semarang sesuai dengan cita-citanya. Kiranya berkat dan kasih Tuhan menaungi kita semua. Shalom. Wow. Kita berdoa ya buat anak Gabriel ini supaya bisa menjadi polisi yang menjadi sahabat masyarakat seperti tadi yang dijabarkan oleh Pak Jenderal Yehu. Nah, saya yakin kalau Pak Yehu pastilah nggak punya kredit nih ya, karena anak buahnya aja nggak dibolehin kredit tuh yang gajinya 5 juta. Tapi saya tertariknya tuh Pak Yehu gajinya seorang jenderal bintang 1 hanya 7 juta. Ya. Itu apakah cukup Pak buat keluarga Bapak? Mana harus kuliahin anak? 7.271.000. Tuhan bilang, cukupkanlah sesuai sesuai gajimu kan. Apa yang ada padamu. Apa yang ada padamu kan. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ketika dia bilang ke tentara itu kan, tentara Romawi. Jadi saya pikir, saya percaya tuh omongan Tuhan itu. Dan saya nggak pernah kekurangan jadinya. Walaupun saya anak yatim piatu dari kecil, sampai detik ini saya nggak pernah kekurangan. Saya nggak pernah jadi maling, nyuri makanan orang atau nyuri apa gitu. Bapak bisa cerita nggak sebagai kesaksian bagaimana penyediaan Tuhan terhadap kehidupan Bapak sekeluarga? Iya. Ya, yang pertama kita harus hidup bersahaja itu. Hidup sederhana. Modest ya, modesty. Iya, harus. Ya kan? Jangan kita glamor. Betul. Mau suka-suka kita. Jadi kita bisa atur pendapatan kita itu sesuai dengan apa yang kita dapat. Umpamanya, saya ajarin anak saya seperti itu. Kalau umpamanya kamu perlu lebih, kita minta sama Tuhan aja. Kita doa sama Tuhan. Tuhan, aku mau ini, mau ini. Tiba-tiba Tuhan akan kirim berkat melalui siapapun. Ya kan? Ada orang datang ke saya, minta tolong gini. Saya bilang saya nggak akan mau terima lah. Sebagai seorang polisi saya nggak bisa terima apa yang kamu beri kepada saya. Ketika saya jadi Kapolres, saya dapat habis pemilu nih, pengamanan pemilu. Waktu itu SBY jadi presiden. Ada anggota saya datang ke saya. Pak Kapolres sama Kabak Ops, dia bawa kantong kresek. Saya bilang, apa itu? Ini Pak, sisa dana. Loh, kaget saya, dana apa nih? Ya, kan itu Pak, uang makan. Jadi hasil persetujuan dari semua anggota, makan itu kami yang kelola. Oh, jadi hemat. Jadi hemat. Ini sisanya. Saya tanya berapa? 400 juta.
Banyak ya? Banyak kali. Saya bilang, kamu tahu siapa saya? Dia tahu Kapolres. Bukan. Kamu tahu saya Kapolres, tapi saya kan hamba Tuhan. Saya doa dulu lah sama Tuhan. Saya ngambil. Saya doa. Saya dikasih ayat. Selalu di sekitarmu selalu banyak orang miskin. Ya kan? Saya tanya, orang miskinnya siapa? Orang miskinnya itu. Anggotamu itu. Ya, kalau nggak miskin dia nggak akan pungli nggak akan dia. Mana ada orang kaya pungli, perit di jalan kan. Jadi ya saya bagiin, saya panggil lagi. Waka, kumpulin semua anggota. Kita bagi rata aja. Itu hak dia. Mereka baris, saya bilang gini, ini Waka Bakop bawa uang. Padahal ini uang ini saya bilang, hak kalian. Tuhan bilang, ini untuk kalian. Bagikan, saya bilang. Wah, senang nggak semua dong, Mbak? Ya. Iya. Akhirnya kita bagikan. Kadang orang, dia tungguin waktu saya turun khotbah, dia kasih. Oh, Bapak berkhotbah juga? Saya khotbah. Ada di YouTube. Dia turun khotbah. Dia karena saya tolak terus. Dia tungguin turun khotbah. Saya masih diberkati khotbah Bapak. Dia salaman mas, dia kasih. Itu nggak ada hubungannya sama tugas sekarang polisi. Apa ini saya bilang kan nggak mungkin kan. Karena fungsi Bapak sebagai hamba Tuhan bukan sebagai polisi. Iya. Tapi kan itu nggak ada hubungan sama tugas saya kan. Iya betul. Jadi saya banyak diberkati juga oleh jemaat. Wow. Ya. Jadi intinya penyediaan Tuhan istilahnya tanpa batas pada kehidupan Bapak. Iya. Ya, Tuhan punya cara, berbagai macam cara untuk melindungi, menjaga dan memelihara Bapak sekeluarga. Puji Tuhan. Pada uang 400 juta itu, saya mau beli rumah. Saya nggak punya rumah kan di Jakarta. Dan lucunya rumah saya yang di Jakarta yang di Komplek Kostrad itu seharga 400 juta waktu saya beli. Artinya Tuhan kasih dalam bentuk rumah. Tuhan sediakan. Ya, puji Tuhan. Jadi kita harus percaya sama Tuhan. Amin. Baik. Banyak lagi kalau mau keajaiban yang Tuhan itu. Oke, kita akan tutup dengan firman Tuhan ya. Oke, pemirsa sekalian, mari kita lihat satu firman Tuhan yang akan saya bacakan dari kitab 1 Raja-Raja 19. Kita melihat daripada ayat 18. Di sini firman Tuhan berkata, "Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia." Nah, kita masih ingat nih ya, di zaman Elisa ada satu krisis yang besar. Ketika pada waktu itu orang Israel begitu banyak sekali yang meninggalkan Tuhan. Seperti kita tahu pemirsa sekalian bahwa orang Israel ini adalah umat pilihan Tuhan. Mereka adalah bangsa yang dipilih. Betul ya? Nah, waktu itu ada seorang raja yang begitu tidak takut Tuhan memerintah. Sehingga akibatnya ada begitu banyak orang Israel yang meninggalkan Tuhan. Nah, kemudian Elisa sebagai nabi yang Tuhan pakai pada zaman itu, kemudian dia berdoa, "Tuhan, apakah ada harapan nih bagi kehidupan kami karena semua orang Israel yang menyembah Tuhan sepertinya udah nggak ada lagi." Ini kalau kita lihat, ini menarik banget. Dikatakan di ayat 19, 1 Raja-Raja 19, 17 tadi sebelumnya, satu ayat mengatakan, "Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Yeah. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Nah, seperti tadi yang kita sudah katakan bahas dengan Jenderal Yehu juga ya, bahwa di dalam badan organisasi polisi sendiri rupanya masih cukup banyak orang-orang anggota-anggota polisi yang masih punya integritas, masih bisa dipercaya. Nah, hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa di negeri kita ada suatu harapan yang besar, betapa tidak mudahnya kehidupan yang akan dialami oleh setiap daripada manusia di masa yang akan datang. Tetapi percayalah bahwa Tuhan masih melindungi kita. Oleh karena itu saya berdoa dan berharap biarlah masa depan dari negeri ini ada di tangan anak-anak Tuhan. Dan ketika ada orang-orang yang memberikan benar-benar hidupnya untuk tidak mencium Baal atau tidak kompromi dengan sistem yang ada di dunia ini, kita percaya
bahwa penyediaan Tuhan itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Pak Jenderal, terima kasih atas waktunya, kami sangat diberkati, dan mari kita tutup di dalam doa. Ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat berterima kasih untuk sebuah kehidupan yang sudah Engkau pakai dan sedang Engkau pamerkan. Tuhan, aku berdoa biarlah Engkau pakai Bapak Jenderal Yehu untuk Engkau pakai untuk terus naik dan tidak turun, sehingga Tuhan ada masa depan yang indah dalam kehidupannya, dalam kehidupan istri dan bahkan anak-anaknya. Tuhan, kalau memang memungkinkan, Engkau sendiri akan merombak daripada semua ketidakbaikan yang ada di tubuh organisasi Polri. Dan kami memberkati setiap petugas, mulai dari Kapolri sampai dengan jajaran yang paling bawah. Dan kami percaya Tuhan, bahwa penyediaan-Mu adalah iya dan amin. Memberkati setiap pemirsa Good News Program, apabila ada antara mereka yang sakit. Tuhan, biarlah Engkau yang akan menjadi jawaban daripada kehidupan mereka. Dan bahkan Tuhan, apa yang mereka butuhkan, Engkau akan mencukupkan sesuai dengan kemuliaan dan kekayaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan. Amin. 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 Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Yehu. Terima kasih. Ya, kami sangat diberkati. Ya, puji Tuhan pemirsa sekalian. Sampai jumpa pada episode Good News berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.